Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas 10 teknik paling fundamental dalam sepak bola. Ini adalah dasar dari segalanya, diambil langsung dari panduan Gramedia. Nggak peduli kamu itu pemain baru, penggemar yang cuma penasaran, atau mungkin pelatih buat bibit-bibit muda. Pembahasan kali ini adalah langkah awal yang pas banget buat ngertiin permainan ini lebih dalam lagi. Pembahasan kita udah disusun jadi 4 bagian utama. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu penguasaan bola, terus lanjut ke cara membangun serangan, seni bertahan, sampai ke beberapa aturan khusus. Oke, yuk langsung kita mulai aja. Oke, yang pertama dan paling krusial, semuanya itu berawal dari penguasaan bola, ya kan? Sebelum kamu bisa ngoper, nendang, apalagi bertahan, bola itu harus nurut dulu sama kaki kamu. Nah, dribbling atau menggiring bola. Inilah cara kamu bergerak maju, ngelewatin lawan, dan cari posisi enak buat langkah selanjutnya. Tapi eits, jangan salah, dribbling itu nggak cuma satu macam loh. Ada yang namanya speed dribbling. Ini kamu pakai pas lagi lari di ruang terbuka, bolanya ditendang agak jauh ke depan, terus dikejar. Dan ada juga close dribbling, di mana bola seolah-olah nempel di kaki pas kamu lagi dikepung sama lawan. Bisa kuasain dua-duanya? Wah, itu baru pemain cerdas. Pemain yang jago itu bukan cuma yang bisa bawa bola lari kenceng, tapi juga yang bisa menghentikan bola dalam sekejap. Entah itu pakai kaki, paha buat nahan umpan lambung, atau bahkan dada buat ngontrol bola tinggi. Semuanya itu alat buat menjinakkan si kulit bundar. Terus ada juggling. Mungkin kamu mikir ini kan nggak dipakai pas tanding. Betul. Tapi latihan ini adalah cara terbaik buat membangun feeling, sentuhan, dan kontrol yang benar-benar nyatu sama bola. Oke, bolanya udah nurut nih sama kita. Terus apa selanjutnya? Tentu aja, saatnya kita nyerang. Yuk, kita lihat gimana caranya mengubah penguasaan bola tadi jadi ancaman serius buat gawang lawan. Sepak bola itu permainan tim, dan passing atau mengoper itu ibarat bahasanya. Operan yang bagus bisa loh membongkar pertahanan lawan yang paling rapat sekalipun dan nyiptain peluang gol. Kamu harus pinter-pinter milih kapan saatnya main operan pendek yang cepat buat ngebongkar pertahanan dan kapan harus ngirim umpan lambung yang jauh dan strategis. Ini nih kunci buat ngatur ritme permainan. Dan inilah dia, momen puncaknya, tujuan akhir dari semua serangan, shooting. Sebuah tembakan ke gawang yang butuh gabungan antara kekuatan, presisi, dan tentu aja akurasi. Sebuah tembakan yang bagus itu lebih dari sekedar nendang sekeras-kerasnya loh. Ini tentang ngelihat celah, fokus ke target, dan persiapan sepersekian detik sebelum kaki kamu ketemu bola. Menyundul bola atau heading itu skill yang punya dua fungsi. Bisa jadi senjata buat cetak gol dari umpan silang, tapi di sisi lain bisa jadi penyelamat buat ngebuang bola pas lagi diserang. Ada tekniknya biar sundulan kita benar. Kalau tekniknya pas, sundulan itu bukan cuma jadi lebih kuat dan akurat, tapi yang paling penting juga aman buat kepala kita. Sebuah tim yang hebat itu nggak cuma jago nyerang, tapi juga harus punya pertahanan sekokoh benteng. Nah, sekarang kita masuk ke teknik-teknik buat jadi tembok penghalang serangan lawan. Ini dia salah satu gerakan paling dramatis dalam bertahan, sliding tackle. Ini bisa jadi penyelamatan heroik di momen krusial, tapi risikonya juga besar banget. Nah, ini yang harus diingat. Kunci dari tackle itu adalah timing. Salah sepersekian detik aja, yang tadinya mau jadi pahlawan, malah bisa kena kartu dari wasit. Kalau tackle itu lebih banyak pakai otot dan keberanian, intercepting atau memotong bola ini lebih pakai otak. Ini bukan soal adu fisik, tapi soal seberapa jago kamu membaca permainan dan selangkah lagi maju dari lawan. Dan selalu ingat prinsip emas ini dalam bertahan, selalu incar bolanya, bukan kaki lawan. Ini yang membedakan antara pertahanan yang bersih dan pelanggaran. Oke, kita sampai di bagian terakhir, 2 teknik yang sangat spesifik yang terikat sama situasi dan peran tertentu dalam permainan. Throw-in atau lemparan ke dalam. Coba pikir, ini satu-satunya momen di mana pemain selain kiper boleh megang bola pakai tangan kan? Makanya ada aturan mainnya sendiri yang harus diikuti. Dengan ngikutin langkah-langkah ini, lemparan kamu dijamin sah dan bisa cepat-cepat mulai serangan lagi buat tim kamu. Dan yang terakhir tentu saja sang penjaga gawang, palang pintu terakhir pertahanan. Posisi ini nggak cuma butuh skill khusus, tapi juga keberanian yang luar biasa untuk melindungi gawang dari gempuran lawan. Jadi itu dia 10 teknik dasar dalam sepak bola. Masing-masing itu seperti batu bata buat membangun permainanmu. Nah sekarang pertanyaannya buat kamu. Dari 10 teknik ini, mana nih yang mau kamu latih duluan di lapangan?